dengan sistemnya Omah Lele tentu saja ya. Jadi baik caranya merawat ikan, caranya merawat air, terus pemilihan benih dan pemilihan pakan. Kalau semuanya memenuhi prosedur SOP-nya Omah Lele, insya Allah 2 bulan saya pastikan panen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwibowo dari Omah Lele yang beralamat di Sanden, Murtigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Saya sebagai owners dari Omah Lele. Ya, untuk kolam bundar kita juga produksi seperti yang terlihat di belakang saya ini. Saya mengembangkan untuk yang D3, di sini D3 semua, diameternya 3 meter. Itu bisa ditabur lele sejumlah 2.000 sampai 5.000 ekor. Jadi tergantung dari kemampuan si pembudidaya. Untuk yang petani awal biasanya saya kasih untuk 2.000 ekor dulu. Kalau 2.000 ekor itu nanti bisa panen minimal 2,5 kintal, baru kita upgrade. Jadi bisa nanti berikutnya bisa 2.500, 3.000 dan seterusnya. Itu untuk sering kita bikin kelas-kelas gitu yang bisa menaikkan kelas nanti dari hasil budidayanya. Jadi kebanyakan yang bermitra dengan Omah Lele itu petani-petani baru yang sama sekali belum pernah budidaya, nggak tahu cara jualnya di mana, nggak tahu cari bibitnya di mana. Lah itu rata-rata kita dampingi dari awal sampai panen. Kita dampingi, nanti kalau panen nggak bisa menjual, nanti bakulnya Omah Lele, bayarnya Omah Lele bisa langsung ngambil di sana dengan harga yang sama. Jadi Omah Lele nggak ngambil profit dari pembesaran, dari harga dari pembesaran. Untuk pembenihan lele sendiri, kita udah punya divisi pembenihan. Itu untuk disalurkan ke mitra Omah Lele dan juga yang dipakai Omah Lele sendiri, itu biasanya ukuran 57 cm. Jadi dari situ ditebar tanpa pakai grading lagi sampai panen. Dan di sini standarnya untuk Omah Lele dari 57 sampai panen itu sekitar 2 bulan dengan sistemnya Omah Lele tentu saja ya. Jadi baik caranya merawat ikan, caranya merawat air, terus pemilihan benih dan pemilihan pakan. Kalau semuanya memenuhi prosedur SOP-nya Omah Lele, insya Allah 2 bulan saya pastikan panen. Untuk SOP pembesaran Omah Lele itu, pertama siapkan air dulu. Air itu kita isi dari air sumur ya, murni air sumur. Kita isikan ke kolam. Jangan dikasih apa-apa ya, probiotik atau apa nggak usah dikasih, murni air aja. Nanti dibiarkan selama kurang lebih 1 minggu. Biasanya setelah 1 minggu sudah ada jentik-jentik nyamuk. Nah itu berarti lele siap ditebar. Nah untuk penebaran itu sebaiknya ukurannya 57 up. Jadi minimal ukur 57 cm maksudnya. Jadi setelah itu ditebar, kemudian ikan itu kita puasakan dulu, jangan lupa. Jadi misalkan hari ini kita tebar, kasih makan untuk pertama kalinya besok sore. Dan untuk dosisnya itu kita pakai 3-5% dari biomasa ikan. Jadi misalkan ikannya ini bobotnya 1 kintal, ya kita kasih makannya 5 kilo. Itu kalau ngasih makannya 2 kali berarti sekali makan 2,5 kilo. Itu saja sebagai contoh. Terus nanti dari mana kita bisa mengetahui perkembangan beratnya lele itu? Nah kita lakukan sampling per 3 hari sekali. Jadi lele itu kita serok, terus kita timbang. Misalkan ada 10 kilo aja, 10 kilo nanti misalkan ada ininya jumlah ikannya ada 100, berarti tinggal dikalikan. Kalau 1 kilogramnya ada 2.000,
ketemu kan biomasanya. Berarti nanti baru 5% dari biomasa ikan. Jadi memang semuanya khusus ya. Dari benih, pembelian benih juga kita pakai strain yang khusus. Jadi tidak setiap strain itu bisa cepat besar. Jadi kita benar-benar seleksi benih itu dari yang strain unggul dan sudah teruji. Dimana kita sudah beberapa tahun melakukan dengan hasil yang bagus. Terus masalah pakan juga nggak sembarangan, kayak juga memilih pakan yang bisa menjamin nutrisi si lele dan yang bisa cepat besar dan lelenya tidak error. Itu juga ada pakan khusus. Jadi ya perlu diketahui bahwa setiap pakan pabrikan itu tidak semuanya bagus. Artinya FCN-nya beda-beda. Kita pakai pakan yang terbaik di sini. Jadi ada banyak sistem, banyak cara untuk berbudidaya lele ini. Dari RWS, ada green water system, clear water system, ada yang pakai bioflok, ada yang pakai sirkulasi, ada yang pakai resirkulasi, banyak sistem. Nah itu kalau di rumah lele kita pakai sirkulasi murni, jadi air khusus dari sumur ya, kita nggak pakai air kali atau semacamnya, kita pakai air biasa dari sumur, kemudian kita alirkan ke kolam. Nah dari situ kita diamkan 1 minggu, setelah 1 minggu baru kita berani tebar. Dimana nanti kalau setelah 1 minggu itu indikatornya sudah ada jentik-jentik nyamuk, nah itu berarti sudah siap tebar. Sistemnya sangat sederhana, dengan sistem sirkulasi kita kocor kolam itu 24 jam, itu lelenya tetap sehat karena airnya bagus dan minim banget penyakit, hampir tidak ada penyakit. Kalau masalah wadah saya bilang wadah kolam itu sama saja ya, untuk kolam bundar sama kolam semen atau kolam tanah itu sama. Jadi standarnya kalau di kita ada per kubik air itu isinya, kalau kita rata-rata 500 sampai 800, bahkan bisa sampai 1000 per meter kubik. Tapi dengan catatan itu dengan cara sirkulasi. Jadi kenapa kita banyak pakai kolam bundar? Ini yang jelas lebih murah, installnya lebih cepat, dan seumpama kita sewa lahan pun nanti kalau kita sudah selesai itu tidak usah mengembalikan lahan seperti semula. Jadi kolamnya kita angkat sudah selesai, sudah rata seperti semula. Itu aja keunggulannya. Ini kita pakai wire mesh, besi wire mesh itu, kemudian terpalnya kita pakai terpaulin, itu yang semi karet kita pakai yang dari Korea itu, dimana daya tahannya bisa 5 tahun. Nah kolam yang di belakang saya ini udah 5 tahun dan itu masih bisa dipakai. Itu terpalnya memang khusus pakai terpaulin. Tempat itu, wadah itu tidak berpengaruh dari hasil, tapi yang berpengaruh, yang sangat mempengaruhi ini sistemnya. Karena kalau kita pakai sirkulasi itu baik di kolam semen maupun kolam bundar itu sama, hasilnya sama. Ya, jadi kalau yang pengen berkunjung ke Omah Lele silahkan monggo, tapi sebelumnya janjian dulu. Jadi untuk kontaknya Omah Lele itu ada di 085 78 65 321 69. WA aja, nanti pasti saya balas.